Halo teman-teman, kembali lagi di Cinepod bersama gue Dilan. Dan kali ini seperti biasa gue akan ngebahas film-film yang lagi hits banget nih ya, yang lagi rame banget di manapun ya, di platform streaming manapun. Jadi buat lo kalau misalnya penasaran kira-kira kali ini gue pengen bahas apa, jangan kemana-mana, ikutin gue terus. Langsung aja, ini dia, kita akan membahas film pertama yaitu Dune Part 2. Dune Part 2 disutradari oleh Denis Villeneuve. Dan film ini adalah salah satu film yang paling gua tunggu-tunggu nih teman-teman. Karena film Dune pertama aja udah cakep banget ya, apalagi Dune yang kedua. Dan tentu saja ini adalah follow up dari original film Dune pertama. Karakter utamanya Paul Atreides bersatu dengan Chani dan kaum Fremen di tengah-tengah peperangan balas dendam karena keluarganya, kaumnya itu dibunuh, dihancurkan oleh kaum conspirators teman-teman ya, yang menghancurkan keluarganya. Nah, di tengah-tengah perjalanan dia nanti akan dihadapkan dengan pilihan untuk antara memilih pasangan hidupnya atau memilih menyelamatkan masa depannya yang diramal bahwa masa depannya itu akan hancur teman-teman. Jadi ramalan itu yang bisa ngelihat itu cuman Paul Atreides saja. Dipasangkan dengan pasangan hidupnya atau jodoh di sepanjang hidupnya ya, untuk menemani sepanjang hidupnya atau menyelamatkan universe-nya yang diramalkan akan menjadi akan mendapatkan cobaan-cobaan yang pokoknya masa depannya buruk lah gitu ya. Nah, dan masa depan itu, ramalan itu yang bisa ngelihat cuman si Paul Atreides. Nah, Denis Villeneuve teman-teman ya, sang sutradara ini makin menunjukkan kalau menurut gua kalau dia ini bisa mendirect film dengan genre apapun dengan hasil yang bagus nih. Karena di film ini juga udah kelihatan ya kan, bagus banget, apalagi sekarang barusan banget tadi gue baca kalau Dune Part 2 ini sudah berhasil menjadi franchise dengan film yang sampai di angka $1 miliar teman-teman. Buset, $1 miliar bro, $1 miliar US. Filmnya nih yang udah pernah dia garap seperti Prisoners, Enemy, Incendiary, Arrival dan yang lainnya itu benar-benar nggak ada yang treatment yang sama. Kalau menurut gue ya, kalau dari pendapat gue yang gue tonton itu benar-benar nggak ada treatment yang sama. Jadi semua film itu sangat-sangat berbeda teman-teman. Walaupun ya ada beberapa yang mirip-mirip tapi feel-nya tuh beda gitu ya. Kalau menurut gua, dia ini dengan cepat mampu beradaptasi dengan genre apapun yang lagi dia garap ya. Jadi misalkan dia lagi ngerjain film action, ya dia bisa beradaptasi dengan action walaupun sebelumnya dia baru ngerjain film mungkin drama atau apa gitu ya. Jadi dia adaptasinya cepet banget teman-teman. Kalau menurut gua pribadi ya. Kayak contohnya Dune dan Dune Part 2 nih teman-teman. Dia terus-menerus nunjukin kalau misalnya dia ini udah menemukan celah di mana dia sendiri bisa mengadaptasikan original novel dari Frank Herbert nih, gue lupa nih. Yang mana dia banyak mikir, ini adalah salah satu hal yang sulit untuk dijalani menurut gue. Karena sutradara-sutradara besar pun banyak yang menolak untuk mengerjakan dan menggarap film Dune ini sendiri teman-teman. Dan saat Denis Villeneuve ini datang dan sini deh gue aja yang ngegarap gitu kan, ternyata hasilnya oke banget. Itu makin menunjukkan ke kita kalau misalnya dia ini sangat mudah untuk beradaptasi dalam film apapun teman-teman. Itu kalau kesimpulan yang gue dapet ya. Nah, dunia yang dibikin oleh Dune di sini, yang dibikin oleh Denis Villeneuve di dalam film Dune ini sendiri, itu menurut gue udah bener-bener hidup banget teman-teman. Udah bener-bener nggak ada miss-nya ya. Bener-bener dibikin senyata mungkin, jadi seakan-akan dunia yang ada di dalam sini tuh bener-bener semesta yang bener-bener ada di dalam dunia ini bener-bener. Jadi universe-nya itu kayak kita kayak mungkin dia ada di planet lain atau di mana gitu. Jadi kayak film Dune ini kayak bukan film yang bohongan gitu sama kita teman-teman. Jadi kayak beneran ada universe-nya. Dibikin kayak berbagai macam suku di dalamnya, terus ada kultur-kultur tersendiri di masing-masing kaumnya, terus ada bahkan si Denis Villeneuve juga menciptakan bahasa sendiri gitu. Dan ekosistem di dalam film ini juga dibentuk, kayak mereka memikirkan gimana
air itu sangat langka untuk mereka dan dijelasin gimana caranya mereka mendapatkan air untuk pertama kalinya dan itu agak geli sebenarnya, agak jijik sebenarnya. Bahkan ada di situ karakternya ada yang muntah juga karena baru tahu kalau ternyata tuh cara mendapatkan air di universe mereka tuh seperti itu. Nah gitu teman-teman. Tapi ya mau gimana gitu kan, namanya lu harus survive, jadi lu harus melakukan apapun yang harus lu lakukan demi lu untuk survive gitu. Dan di situ juga saking dibuat hidupnya biar audiens percaya juga kalau di mana air itu sangat penting di universe itu, dengan cara saat ada scene di mana satu karakter ini lagi nangis teman-teman, lagi nangis dan tiba-tiba di sebelahnya tuh ada temennya yang ngusap air matanya dan ngasih tahu jangan buang-buang air lo karena air itu sangat-sangat berharga di kehidupan itu teman-teman. Jadi dibikin scene atau dibikin adegan sedemikian rupa biar audiens tuh makin percaya kalau dan makin terasa feel-nya kalau misalnya ternyata tuh air itu sangat penting di universe mereka ya teman-teman ya. Nah, yang bikin gue terkagum dan susah untuk ngebayanginnya itu gimana cara mereka ngelakuin dan ngejelasin ke kita gimana gimana biar audiens percaya gitu sama kepercayaan yang mereka percayai. Kayak misalkan kaum ini percaya kalau misalnya si Paul Atreides ini adalah seorang mesayah gitu, seorang pembawa pesan, seorang pelindung gitu. Tapi ada kaum-kaum lainnya yang mikir kalau Paul Mesayah cuman kayak ya orang prajurit biasa. Malah ada yang nganggep kalau kaum mana gitu ya, ada yang nganggep Paul Atreides itu kayak ya udah emang sampah aja gitu. Nah, cara Denis Villeneuve membuat kepercayaan di masing-masing kaum yang ada di universe itu sangat-sangat gokil banget treatmentnya teman-teman. Jadi nggak lebay, nggak aneh, nggak cringe. Jadi pas mereka bikin, mereka udah bisa ngasih tahu ke audiens yang nonton ya kalau misalnya oh ternyata si kaum ini percayanya begini dan itu menyebar di semua kaumnya dia. Itu dengan treatment yang oke banget menurut gue nggak terlalu bisa ngejelasin dengan kata-kata yang detail, tapi lu harus tonton deh, jadi lu merasa juga gitu. Nah, ada juga beberapa nama yang sebenarnya sering terlontar di dalam film ini teman-teman, yang lama-lama tuh jadi bikin kita paham gimana caranya dunianya mereka itu bekerja. Jadi kita paham gitu dengan sendirinya. Gimana caranya kaum A punya kepercayaan ini, kaum B punya kepercayaan gitu. Terus tanpa harus ada satu karakter yang duduk di depan muka lo dan ngejelasin Dune tuh begini dan ngejelasin sejarah Dune tuh begini. Jadi tanpa harus ada karakter yang seperti itu, kita juga udah paham teman-teman dengan cara kita mengikuti jalan ceritanya si film Dune Part 2 ini. Sebegitu detailnya dan sebegitu mulusnya treatment yang dilakukan Denis Villeneuve biar kita bisa menikmati film sekaligus kita bisa paham dengan gimana caranya dunia si Dune ini bekerja gitu ya teman-teman ya. Oke, kita move on ke sound design-nya juga nih. Di dalam film ini juga sound design-nya sangat euforik banget, sangat detail, sangat oke banget menurut gua. Ada detail-detail kayak saat beberapa scene atau beberapa momen di mana lu sempat dengar suara siulan-siulan gitu ya. Nah, si suara siulan ini akan muncul di saat salah satu karakter yang ada di scene itu atau ada di film itu sedang mendapatkan ilham untuk melihat masa depan gitu. Wah, di masa depan ini kita akan dapat keburukan, di masa depan kita akan hoki nih. Itu bakal ada suara siulan gitu teman-teman. Dan itu gua nggak paham gimana mereka bisa mendapatkan ide seperti itu gitu ya. Kayak misalkan kalau mereka dapat ilham ada suara siul-siul, dan sebenarnya suara siul itu tidak terlalu kedengeran, tidak terlalu nyata, jadi kayak subtle aja gitu ya, cuman kedengeran lah gitu ya. Nah, ilham yang diterima oleh karakter itu nggak cuma dari tiba-tiba dapat, tapi ada juga yang dari mimpi buruk teman-teman. Nah, dan makin dikencengin lagi detail-detail seperti ini kayak dengan scene dimana saat ada karakter lagi ngobrol sama karakter lain, tiba-tiba ada suara siulan itu dan kita nggak dikasih tahu siapa yang dapat ilhamnya, tapi kita bisa tahu siapa yang dapat ilhamnya dengan cara kita ngelihat mimik wajah, ekspresi wajah yang ada di karakter-karakter yang ada di frame tersebut yang di dalam scene itu teman-teman. Jadi kita bisa tahu oh
si ini nih yang lagi dapat ilhamnya gitu, karena kita bisa ngelihat dari ekspresi wajahnya. Jadi mau sebagus dan sedetil apapun sound design yang lu buat, tapi cast yang lu taruh di film itu jelek, ya sama aja, sama-sama jelek juga gitu ya. Nah, Hans Zimmer yang menjadi sound designer atau si music composer di dalam film ini juga emang gila banget nih teman-teman. Setiap gue denger nama dia, gue langsung inget ke film Lion King. Saat gue nonton film Lion King itu gue masih kecil banget dan gue masih belum paham apa itu musik komposer, apa itu sound design, siapa itu Hans Zimmer. Tapi saat gue kesini-sini, saat gue tahu siapa itu Hans Zimmer, nah gue langsung nggak bingung gitu. Kenapa gue bisa suka sama Lion King? Karena ternyata yang ngisi tuh orang-orang sejago ini bro. Jadi memori gue itu ketarik ke Lion King selalu kalau misalnya gue denger nama Hans Zimmer, karena itu gue pertama kali terkagum dengan sound design atau music composer yang ada di dalam sebuah film. Nah, sekarang kita move on juga nih ke casternya. Di dalam film ini ada banget ada caster gede-gede banget ya di dalamnya teman-teman, seperti Timothée Chalamet, terus ada Zendaya juga, ada Dave Bautista, ada Austin Butler, wah banyak banget nih. Nah, Timothée Chalamet dan Zendaya ini adalah salah dua aktor dan aktris yang lagi anget banget ya di film-film yang mereka jalanin. Kayak Timothée Chalamet, dia ini lagi ganteng banget performanya di Wonka. Terus ada film dia yang lain, lupa lagi gue. Pokoknya Wonka juga udah ganteng banget ya. Nah, saat mereka ada di dalam film ini berdua ya, itu chemistry-nya berasa banget bro. Ini mereka udah klop banget dari awal gua nonton ya. Mungkin emang karena mereka saking profesionalnya, gua nggak paham ya, atau gimana, atau mereka temen lama ya, gua nggak tahu. Nah, tapi saat gue nonton film ini, gue tuh kayak nggak ngerasa awkward gitu, gue nggak ngerasa cringe gitu. Biasanya lu ada aja gitu rasa-rasa cheesy seperti itu saat lu nonton sebuah film, terus di dalam film itu ada cewek, cowok, dan mereka ini sebenarnya di dunia nyata nih mereka nggak pacaran. Jadi pas di satu film, di satu frame di mana mereka harus ciuman, mereka harus pacaran, mereka harus mesraan, itu kita kayak mikir, ih kok aneh ya rasanya ya, kok gini ya, kok gitu ya. Tapi di dalam film ini, walaupun Dune ini film action, sci-fi, tapi saat lu nonton kemesraan dari Zendaya dan Chalamet itu kayak enak-enak aja gitu. Nggak cheesy, nggak awkward, nggak cringe gitu ya teman-teman ya. Kayak seakan-akan tuh mereka emang udah berpacaran di dunia nyata gitu sebelum film ini digarap. Nah, sekarang kita move on ke sinematografinya. Itu chemistry dari Timothée Chalamet dan Zendaya itu udah nggak bisa diraguin lagi bro. Sinematografi, udah nggak aneh nih kalau menurut gue nih. Kalau misalnya kita terpukau dengan sinematografinya Greg Frick ya teman-teman ya. Karena Greg Frick ini salah satu sinematografer yang udah gede banget, yang udah ngegarap film gede-gede banget bersama dengan sutradara yang gokil banget. Di dalam film ini juga gila banget teman-teman. Di sisi lain, kayak kita udah tahu dia ini sinematografer yang gede, tapi dengan waktu yang bersamaan di sisi lain dia ini sering ngasih surprise baru ke kita gitu teman-teman. Jadi nggak melulu treatmentnya seperti itu, nggak melulu dia membuat sinematografer yang seperti itu gitu. Jadi dia selalu surprise-nya kecil-kecil aja, cuman kita bisa ngerasain gitu. Dan di film Dune ini, di film Dune Part 2 ini kita bisa lihat kalau misalnya dia ini makin bisa gue bilang mensolidkan langkahnya di dalam bidang sinematografi sebuah film teman-teman. Karena apa? Karena ya hasil yang dia buat di dalam film ini juga gila-gila gitu. Kayak wide shot yang dia kasih ke kita, setiap wide shot yang dia kasih ke kita di dalam film Dune Part 2 ini, itu work of art banget teman-teman. Bener-bener seni banget. Dari close up, tiba-tiba transisi ke wide shot, atau tiba-tiba pindah ke wide shot. Wah itu berasanya gimana, kayak wah gokil banget deh, kayak wah anjir gitu pas lu tonton. Lu harus tonton pokoknya ya. Enak banget. Nah, dan saat perpindahan, saat atau dari close up ke wide shot itu nggak ganggu teman-teman, nggak kasar, nggak lebay, pokoknya enak aja gitu perpindahannya ya. Lu harus tonton sih. Dan ada beberapa scene di mana dia ngasih close up dan tiba-tiba ditarik jadi wide shot, itu juga wah gokil banget, gue suka banget. Apalagi kalau disatu padukan dengan
keahlian Denis Villeneuve yang selalu bisa ngelihat space awareness di dalam image-nya ya, di dalam image-image yang ada di dalam filmnya nih teman-teman. Karena Denis ini punya ciri khas tersendiri dengan foreground yang halus, terus angle-angle, shot-shot yang dia pengenin itu dia selalu brainstorming dengan Greg Freak dan akhirnya ya begitulah jadinya sinematografer yang gokil banget. Pokoknya film ini dan film Godzilla Minus One itu adalah film-film yang paling gua tunggu teman-teman ya. Walaupun Godzilla Minus One ini belum masuk ke dalam bioskop di Indonesia, tapi itu sangat gua tunggu-tunggu. Sekarang kita move on ke penjahatnya nih, karakter si penjahatnya, yaitu Austin Butler ya yang memerankan sebagai penjahatnya di dalam film ini, dan Dave Bautista. Gue juga ngerasa gitu ya, kalau misalnya si dua orang ini, Butler sama Bautista ini nggak mau kalah gitu sama Zendaya dan Chalamet, karena kalau kita lihat-lihat chemistry mereka juga berasa banget gitu. Chemistry mereka juga sangat-sangat ditonjolin di film ini gitu. Walaupun mereka nggak sesering Zendaya dan Chalamet di dalam satu frame gitu ya. Jadi mereka satu frame itu kayak agak-agak jarang gitu, nggak sebanyak Chalamet sama Zendaya. Cuman kita bisa ngerasain kalau mereka juga punya hubungan atau ya chemistry lah ya, chemistry yang kita bisa ngerasain banget gitu, kayak nggak aneh gitu, kayak sesama penjahat punya chemistry yang bagus ya udah gitu aja gitu kita nonton ya kan. Austin Butler kalau menurut gua saat gua nonton pertama kali Dune Part 2 ini, gua ngerasa kayak dia ini punya punya vibes yang Frieza banget gitu ya, Frieza Goku tuh ya. Apa mungkin sama-sama nggak ada rambut, gua nggak tahu, tapi mungkin menurut gue penjahat yang kejam, penjahat yang emang nggak ada rasa kasihan, itu dua-duanya nih sama banget nih. Frieza sama si Austin Butler ini berasanya seperti itu banget, dan menurut gue cocok aja gitu. Dilihatnya nggak aneh, nggak malu-maluin gitu, jadi enak aja dilihatnya. Jadi menurut gue kalau misalnya apakah bagus seorang Denis Villeneuve memasukkan Austin Butler dan Dave Bautista ke dalam film ini sebagai penjahat, itu menurut gue cocok banget sih. Walaupun sebelumnya kita udah udah tertancap kalau Dave Bautista ini sering mengisi sebagai karakter heroik yang bodoh gitu ya, yang bego, yang setiap melakukan apapun dia salah terus dan akhirnya itu menjadi lucu gitu di Guardian of Galaxy. Dan ternyata pas dia masuk ke Dune Part 2, langsung hilang semua tuh. Setiap kita pengen lihat muka dia yang harusnya kita pengen ketawa, sekarang tuh jadi hilang aja gitu. Nggak ada kita pengen ketawa sama sekali bro. Malah jadi keren banget nih, Bautista mantep banget. Nah, film ini juga teman-teman makin seru dengan ditambahnya cast pilihan lain yang tiba-tiba muncul di beberapa scene yang ada di dalam film ini. Kayak lu lagi enak-enak nonton, tiba-tiba lah ada si ini, lah ada si artis ini gitu-gitu. Jadi hal-hal itu tuh sebenarnya hal yang tidak terlalu berpengaruh, hal yang tidak seharusnya, hal yang nggak harus ada juga nggak apa-apa gitu. Tapi dengan adanya hal-hal seperti ini kayak makin bikin kita jadi makin seru aja gitu, bikin kita jadi makin memberikan feels yang berbeda dan vibes yang berbeda aja gitu. Jadi menurut gua cukup menghiasi film ini dengan lumayan baik. Nah, film sci-fi yang penyikapan konfliknya enak, ini menurut gua konfliknya nih seperti ini teman-teman ya. Kejar-kejaran dengan masa depan gitu misalnya. Sikap heroik yang selalu diburu-buru gitu, yang kita rasa tuh kayak nggak ada istirahatnya gitu si aktor utamanya ya. Dan ya itu film sci-fi seperti itu menurut gue film sci-fi yang tipe-tipe film sci-fi yang gue suka gitu, yang seru menurut gue. Bener-bener memanfaatkan budget film yang gede ya dengan hasil yang oke juga bro. Jadi dia budgetnya berapa gitu gue lupa, dan sekarang udah $1 miliar US dollar. Kayaknya harusnya sih udah untung banyak ya teman-teman ya. Udah balik modal juga. Jadi memanfaatkan budget film yang gede itu dengan disatukan dengan CGI yang gokil banget. Jadi hasilnya juga nggak main-main gitu teman-teman. Karena semakin murah dan semakin aneh CGI ya semakin aneh aja gitu. Nah pokoknya yang miss yang ada di film ini hampir nggak ada teman-teman. Mungkin karena gue bukan kritikus film yang terlalu paham banget dengan dunia perfilman, yang orangnya kritik banget, karena gue bukan orang yang seperti itu kali ya. Jadi gue bisa bilang kalau film Dune Part 2 ini nggak ada missnya sama sekali teman-teman ya. Jadi tapi kalau misalnya lo ada pendapat yang lain gitu,
Lu boleh silakan langsung nonton Dune Part 2 dan lu balik lagi ke sini, lu tulis di kolom komentar, "Bang, ternyata Dune Part 2 tuh ada kesalahan di sini. Bang, ternyata gua nggak suka di sini. Langsung aja lu komen di bawah ya, komen di kolom komentar di bawah. Dah kira-kira segitu aja dari gua ya, teman-teman ya. Jangan lupa follow, komen dan subscribe YouTube-nya kita ya, Cinemax News. Dan jangan lupa teman-teman, sampai jumpa di episode-episode Cinepod lainnya. Kira-kira segitu aja. Gue Dilan, keep roll and cut. Aku pengen cukur balik tapi belum ada duit. Besok kali 20.000. Cuman duit gue saya gocap kan. Menyelamatkan masa depan. Ih, Bang Wanda kagak ditutup lagi nih. Gue mau keluar malu Bang Wanda.